Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razmi Dewi Putri Gunawan dengan nomor pokok mahasiswa 243507111048. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Islam yes, Partai Islam no. Nah, slogan tersebut mengguncang wacana politik di tahun 1970-an. Nah, mengapa demikian? Slogan tersebut bukan hanya sekedar kalimat provokatif belaka, tetapi ajakan dari seorang pemikir muda yang ingin perubahan dan membangun cara pandang baru terkait hubungan agama dan juga politik. Nah, tidak lain tidak bukan, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam dari Nurcholish Madjid atau yang kita lebih akrab disapa dengan Cak Nur. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan membahas sedikit mengenai riwayat singkat dari Nurcholish Madjid ini. Nah, Nurcholish Madjid ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 dan wafat pada tanggal 29 Agustus 2005 di usia 66 tahun. Nah, dimulai dari riwayat pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan di pesantren Gontor, lalu melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, lalu lanjut ke Universitas Chicago, Amerika Serikat. Nah, lalu adapun organisasi-organisasi yang pernah beliau ikuti, yaitu yang pertama beliau pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, lalu beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Pemiat atau Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Nah, lalu adapun menjadi pemimpin umum majalah, lalu ada pemimpin redaksi majalah Forum di tahun 1971 sampai 1974. Beliau juga pernah menjadi peneliti di LIPI. Lalu terakhir, beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Nah, Cak Nur ini pernah berguru pada Buya Hamka, Muhammad Rum, dan Fadzlur Rahman. Nah, Cak Nur ini juga pernah mengunjungi berbagai negara dan pernah menjadi dosen tamu di universitas di luar negeri. Nah, selain pembahasan tadi, ternyata Cak Nur juga mendapat julukan sebagai Nasir Muda, di mana ketika kita mendengar nama Nasir, mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa Muhammad Nasir itu pernah menjadi Perdana Menteri di Indonesia. Nah, karena pemikiran utamanya itu, pemikiran dari Cak Nur dengan Muhammad Nasir itu hampir mirip, di mana pemikiran utamanya Cak Nur ini adalah sekularisasi, rasionalisasi, dan modernisasi Islam. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pemikiran politik Islam Cak Nur dari segi agama dan kekuasaan. Nah, di poin pertama, Islam mengajarkan adanya nilai-nilai persaudaraan dan apabila terjadi konflik antar umat beragama, maka harus mengadakan perdamaian. Nah, perdamaian ini harus dibangun melalui langkah-langkah yang memang bisa dikatakan terstruktur. Nah, contohnya dalam dialog antar agama, di mana dalam dialog antar agama ini perwakilan setiap agama itu duduk bersama untuk saling mendengar, menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, lalu mencari solusi bersama yang tujuannya untuk membangun trust atau kepercayaan dan menghilangkan prasangka. Nah, lalu di poin kedua, Cak Nur ini juga memandang bahwa dalam kemajemukan umat Islam dengan umat yang lain itu harus menuju kepada satu titik temu, di mana ada konsep kalimatus sawa. Kalimatus sawa ini artinya kalimat yang satu tentang ketuhanan, di mana inti dari kalimatus sawa ini dalam konteks kemajemukan itu mengakui perbedaan sebagai realitas sosial, bukan sebagai sesuatu yang memang harus dihapus. Lalu mencari nilai bersama seperti keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan saling menghormati antar satu sama lain.
lalu menghindari klaim kebenaran yang eksklusif di ruang publik demi membangun kerjasama antar kelompok atau umat beragama. Nah, yang terakhir, membangun masyarakat yang damai, di mana setiap agama itu berkontribusi melalui nilai moralnya. Nah, mengapa sih perlu mencari titik temu? Karena tanpa titik temu, keragaman itu mudah berubah menjadi kecurigaan dan bisa jadi nantinya menjadi konflik. Namun, jika setiap umat beragama itu menyadari ada nilai yang sama meskipun mereka itu berbeda keyakinan atau berbeda, maka berdialog, toleransi, dan kerjasama itu dapat tumbuh bersama dengan sehat. Seperti itu. Lalu di poin selanjutnya itu di konsep Indonesia. Di konsep Indonesia ini ada Pancasila, di mana Pancasila ini menyatukan berbagai dari keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini sangat beragam dan juga memiliki banyak perbedaan yang disatukan oleh Pancasila ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ketuhanan dan masalah mitologi menurut Cak Nur. Nah, ketuhanan dalam Islam itu sebenarnya sederhana, tapi sering menjadi rumit karena masalah mitologi. Begitu kira-kira inti pemikiran Cak Nur ketika membahas hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, menurut Cak Nur, Islam adalah agama tauhid, di mana Islam ini mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, satu, absolut, dan tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun. Namun, dalam perjalanan sejarah, banyak umat beragama, termasuk umat Islam, yang tanpa sadar menutupi kesederhanaan ajaran tauhid yang ada dengan berbagai mitos, lalu cerita supranatural, dan keyakinan yang memang dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, Cak Nur, adanya hal ini itu Cak Nur menyebut ini sebagai masalah mitologi. Nah, mitologi ini muncul ketika orang terlalu mempersonifikasi Tuhan atau tokoh-tokoh agama dengan cara yang berlebihan. Misalnya, menganggap seorang tokoh suci ini memiliki kekuatan gaib seperti dewa, atau mempercayai bahwa benda tertentu bisa menjadi perantara istimewa yang menentukan keselamatan seseorang. Lalu, menurut Cak Nur ini, pandangan seperti ini itu sebenarnya bisa membuat manusia terjebak pada hal-hal yang magis, bukan pada ajaran pokok agama. Padahal, kata Cak Nur, inti Islam adalah keikhlasan dan keesaan Tuhan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai Nah, jadi modernisasi ini adalah proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang dianggap tidak rasional. Kemudian diganti dengan pola pikir dan tata kerja yang baru, di mana yang baru ini lebih rasional, lebih sistematis, dan juga efektif. Nah, proses ini juga mendorong manusia bekerja berdasarkan logika, bukti, dan pertimbangan ilmiah. Nah, dari hal ini tentu ada tujuannya, yaitu tujuan dari modernisasi ini adalah meningkatkan daya guna dan efisiensi pemikiran manusia. Nah, dengan kemampuan berpikir rasional, kita itu bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, mengambil keputusan yang tepat, serta menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas. Nah, pentingnya modernisasi juga memiliki dasar spiritual. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk mengamati dan menelaah hukum-hukumnya yang berlaku di alam. Hal ini terdapat dalam surat Yunus ayat 101 dalam Quran yang berbunyi, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk berpikir, meneliti, dan memahami sebab akibat dalam ciptaan Allah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Islam, negara, dan sekularisme. Nah, dalam sejarah, hubungan antara agama dan negara di dalam Islam dan Kristen ini berkembang tentunya dengan cara yang sangat berbeda. Pada awal kemunculannya, agama Kristen ini tidak dapat terkait dengan negara. Nah, barulah pada abad keempat, ketika Kaisar Konstantin itu berkuasa, gereja itu mulai disatukan dengan negara.
Nah, setelah itu model kekuasaan di Eropa juga berubah menjadi negara adalah gereja, di mana gereja ini memegang kendali atas kehidupan politik. Nah, sedangkan Islam berbeda. Sejak awal kemunculannya di Madinah, Islam hadir bukan hanya sebagai ajaran agama saja, tetapi juga sebagai sistem sosial dan pemerintahan. Namun, ini tidak berarti bahwa negara adalah agama. Dalam Islam, negara ini berfungsi sebagai pengelola kehidupan masyarakat, sementara agama menjadi sumber nilai dan pedoman moral. Jadi, keduanya itu berjalan berdampingan, bukan saling melebur seperti dalam tradisi Kristen kuno. Nah, contoh sederhananya, di negara-negara barat, keputusan politik itu dibuat tanpa campur tangan gereja, karena mereka memandang agama dan negara itu sebagai dua wilayah yang berbeda. Sedangkan dalam tradisi Islam awal, nilai agama itu tetap menjadi panduan moral, meskipun negara itu tidak identik dengan agama itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai inti dari video ini, yaitu terkait pemikiran politik Islam dari Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Nah, dalam pandangannya tidak ada bentuk negara Islam yang bersifat mutlak atau sudah ditentukan secara baku dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Islam ini hanya memberikan nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Bentuk negaranya bisa menyesuaikan dengan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat di kondisi negara tersebut. Nah, lalu menurut Cak Nur juga, konsep kekhalifahan dalam Islam itu bukan berarti membangun negara agama tertentu. Kekhalifahan ini adalah tugas manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu dengan memiliki tugas memakmurkan alam, menjaga keadilan, dan menegakkan kebaikan. Cara menjalankan tugas ini tidak diwajibkan melalui satu sistem tatanan politik tertentu. Cak Nur juga menegaskan pentingnya pemisahan antara yang suci dan yang tidak suci dalam politik. Yang suci, yang disebut suci itu disebut seperti Tuhan, Nabi Muhammad, Islam, Al-Quran, dan Sunnah, yang tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang bersifat duniawi seperti partai politik, organisasi, pemerintahan, atau tokoh-tokoh tertentu. Nah, sebab politik ini bisa selalu salah, bisa berubah, dan juga bisa dipenuhi dengan berbagai kepentingan manusia. Nah, dari pemikiran inilah lahir ungkapan Cak Nur yang terkenal, yaitu Islam yes, Partai Islam no. Nah, bukan berarti melarang umat Islam untuk berpolitik, tapi menginginkan agar agama tidak dipakai sebagai alat perebutan kekuasaan. Nah, Islam sendiri itu sebagai nilai tetap yang dijunjung tinggi, sementara partai politik ini tetap berada di ranah manusia yang bisa benar dan bisa juga salah. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Politik Islam, yaitu Bapak Hendra Gunawan SIPM SI, yang telah membimbing dan memberikan banyak wawasan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, saya juga di sini memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan semakin menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.